Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, kita ada di negeri awan ya. Nah, ini negeri awan ini namanya teman-teman ya. Ini posisi ada di Banjarnegara. Itu yang putih itu adalah rumah ya, itu lampu rumah dari seseorang ya. Nah, berkaitan kami habis dari Purwokerto ini ya, tentunya ada sedikit banyak mengenai dunia per-SP-an ya. Bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit ini dalam pergerakan menjaga alam tentunya selalu dijaga ya, katanya nih, kata sesepuh ya. Ini juga termasuk dengan Kang Galang nih ya. Nah, ini kita ada di Banjarnegara nih. Kita melihat pemandangan ini karena sangat bagus ya. Saya sajikan kepada teman-teman dengan keindahan alam. Saya sajikan keindahan alam. Ini adalah negeri awan ya. Wah, sangat luar biasa nih. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada ya, mengenai dunia per-SP-an Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya sudah banyak yang mendengar dan sudah banyak yang mencari dan sudah banyak yang menanti-nantikan atas kedatangan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Karena kondisi alam, kondisi dunia ini semakin memanas ya. Apalagi peperangan-peperangan dunia juga semakin banyak ya. Ini terbaru adalah peperangan antara Pakistan melawan India ya. Pakistan melawan India. Nah, entah apakah ini akan terjadi peperangan dunia ketiga ini ya. Nah, dengan kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit tentunya adalah suatu kabar gembira seharusnya buat kita semuanya, karena Sang Kinasih Satrio Piningit lah yang nantinya akan membawa perdamaian kepada seluruh umat, membawa suatu kejayaan kepada seluruh umat. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini walaupun beliau masih tugas dalam sembunyinya, kalau menurut Kang Pamungkas itu kan topo ngerame ya, topo ngerame, yang artinya walaupun di dalam keramaian Satrio Piningit ini tidak pernah terdeteksi oleh sembarangan orang, karena tentunya Satrio Piningit ini bergerak bukan pengen dipuji-puji, bergerak bukan kepengen diangkat jadi DPR misalnya, karena memang takaran daripada Satrio Piningit ini bukan tingkatan DPR, gubernur tidak, tetapi nanti adalah suatu pemimpin umat akhir zaman ya. Satrio Piningit adalah pemimpin umat akhir zaman yang mendapatkan tugas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenahi sosial, membenahi masyarakat, yang dimana masyarakat itu mengalami suatu krisis global, mengalami gejolak sosial yang begitu sangat luar biasanya nih ya. Jadi apalagi ini dari beberapa ramalan atau prediksi-prediksi The Simpsons ya, itu sudah memprediksi kondisi Indonesia akan mengalami kegelapan, juga sudah memprediksi keluarnya Dajjal itu sudah ada ya. Cuma saya tidak menayangkan videonya dari film prediksi The Simpsons. Itu sangat luar biasa ya prediksinya itu sangat akurat ya. Apakah memang nanti Indonesia akan di style oleh seperti itu ya? Ini sangat luar biasa ya teman-teman, pemandangannya ini. Waduh, ini sangat indah ya. Kalau nggak mendung ini lebih indah lagi ya. Coba lihat, perhatikan ini, begitu membentang alam sekian luasnya ya.
kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita nggak ada apa-apanya ya. Makanya itu jangan orang punya ilmu jangan buat petantang petenteng, orang kaya ya jangan sombong, orang yang ahli ibadah juga jangan sombong ya, menganggap orang yang tidak beribadah itu ahli neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa membolak-balikkan keadaan ya, yang dulu miskin bisa jadi kaya, juga sebaliknya. Karena pangkat juga tidak akan abadi, ya minimal 5 tahun lah ya. Kalau DPR itu 5 tahun, gubernur terus presiden itu hanya 5 tahun. Makanya itu jangan kemelinti ya, bahasanya itu jangan kemelinti. Nah, apalagi ini adalah jagat rakyat yang begitu membentang ya. Itu di situ adalah negeri ya, negeri awan ya. Ini lokasinya jadi Banjarnegara, teman-teman. Kalau mau kenal Banjarnegara ini ya, kita berdua habis sowan sama Kang Galang ke kemana tadi ya? Purwokerto. Ya, nih Kang Galang nih ya. Nih teman-teman ya, karena kita tidak main-main ini ya membahas Satrio Piningit ini sampai ke Purwokerto. Tadi sebenarnya mau ke Purbalingga, cuma ada kendala ya karena kita menunggu orang itu sudah cukup lama. Tadi ketemu kita sampai Purwokerto jam setengah 12, sampai nunggu itu sampai jam 4 ya. Nih kita lihat ya, itu kalau ada lampu itu adalah rumah orang ya. Nah, kembali lagi ke pembahasan terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit ya teman-teman, bahwasannya alam ini sebenarnya sudah memanggil-manggil ya, memanggil-manggil kehadiran daripada Sang Kinasih Satrio Piningit, yang memang beliau ini bocah angon ya. Kalau banyak yang memprediksi bahwasannya Kang Deddy Mulyadi itu adalah Satrio Piningit ya, mengira-ngira atau menduga-duga ya. Juga banyak yang mengatakan bukan, karena Satrio Piningit ini bukan terlahir dari pejabat, tetapi dari si bocah angon yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan tugas daripada Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa, yang begitu berat sebenarnya tugasnya ya. Tetapi bagi Satrio Piningit itu mungkin tugas yang dianggap ringan, karena Satrio Piningit itu ikhlas ya, tugas-tugasnya tugas yang ikhlas, sehingga tidak ada beban di dalam hati daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Ya itu teman-teman ya, ini alam sekitar ini ya. Tuh, jurang sekali ya. Ini kita di atas puncak gunung ya. Tepatnya ada di Banjar nih. Nih saya sajikan alam semesta buat teman-teman. Wah, ini ada pendekar kita ya, Kang Galang nih ya. Itu ya teman-teman, bahwasannya kita kembali lagi pembahasan di dalam ekonomi Indonesia ini juga sedang mengalami defisit atau minus ya. Begitu banyak, itu sampai berapa triliun US dollar. Nah, ini kita sudah mengalami maghrib ya, hampir maghrib ini. Kita sudah mulai maghrib, bahwasannya dengan pembahasan Sang Kinasih Satrio Piningit, siapapun yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentunya harus selalu semangat ya. Karena tadi kita kembali lagi kepada Kang Deddy Mulyadi, bahwasannya untuk Kang Deddy Mulyadi memang itu menurut daripada beberapa narasumber mengatakan itu termasuk hampir gambaran Satrio Piningit seperti itu. Coba saya mau menanyakan ke Galang. Kang Galang, menurut sampean itu Deddy Mulyadi itu SP bukan? Iya, beda. Kalau menurut saya belum lah, belum. Tapi kalau untuk kayak contoh-contoh dari sikap SP atau karakter seorang SP itu hampir mirip ya. Cuma kalau mengeklaim bahwasannya Kang Deddy Mulyadi itu adalah SP, kemungkinan besar ya belum lah ya. Belum ada bukti-bukti yang begitu valid untuk mengklaim bahwasannya Kang Deddy Mulyadi itu adalah seorang SP kalau menurut saya. Tapi kalau untuk sikap, untuk sifat, karena ketegasannya menumpas kebatilan itu sangat-sangat sudah seperti Satrio Piningit lah menurut saya. Nah, jadi seperti itulah ya para sahabat semuanya.
Nah, untuk Kang Deddy ini ada karakter seperti Prabu Siliwangi enggak? Maksudnya apa mungkin itu adalah suatu titisan daripada Prabu Siliwangi kalau dilihat dari sisi spiritualnya nih? Monggo. Kalau dari sisi spiritualnya itu ya mungkin ada lah, kalau menurut saya itu mungkin pasti ada, karena dari sikap atau karakter beliau dari Prabu Siliwangi itu kan sangat, orangnya itu sangat tegas beliau itu ya, sangat Prabu Siliwangi itu sangat membenci jika ada rakyatnya itu tertindas. Sama seperti kayak Kang Deddy Mulyadi, itu banyak sekali yang mengharapkan bahwasannya Kang Deddy Mulyadi itu harus menjadi presiden, harus menjadi pemimpin sini, pemimpin sana, itu banyak sekali. Ya seperti itulah karakter Kang Deddy Mulyadi itu sangat mirip, kalau menurut saya itu sangat mirip seperti Prabu Siliwangi, karena karakter dari seorang Deddy Mulyadi itu sangat membela rakyat-rakyat kecil gitu loh. Apalagi ada oknum-oknum yang merugikan masyarakat itu pasti langsung ditanggapi atau disikapi oleh Kang Deddy Mulyadi. Sama dulu seperti zaman di kerajaan Pajajaran saat dipimpin oleh Prabu Siliwangi itu sangat makmur. Karena apa? Karena sikap ketegasan daripada pemimpin. Itu kalau menurut saya. Oke, itu ya para sahabat semuanya, itu tanggapan Galang ya, bahwasanya sosok daripada Kang Deddy Mulyadi itu belum juga termasuk SP mungkin ya, karena hampir memiripi, karena mungkin parameternya SP adalah bocah angon terlahir dari rakyat jelata yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenahi umat ini dengan mungkin perjalanan Satrio Piningit ini yang dari nol sehingga tahu bagaimana susahnya kehidupan di bawah ya, mungkin seperti itu juga ya, walau alam bisawab ya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu ya para sahabat semuanya, ini mohon maaf kita azan bukan tidak mau berhenti ya, karena ini memang memburu waktu karena sudah malam, kita mau pulang ke Kebumen. Ini ada di Banjar ya, mohon untuk dimaafkan, dimaklumkan, bukan berarti kita tidak sopan ya. Terima kasih para sahabat semuanya, mohon untuk dimaafkan. Dari salam dari Padepokan Lokajaya, salam hormat, salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.